Shalom kekasih Tuhan, berjumpa lagi dalam Daily Devotion. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Seketak-katakan atu Qur'an ayat sikit akar alayan atu Qur'an akar. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kekuatan yang Kau berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami Tuhan Yesus tetap sehat dan kuat oleh karena Engkau. Kami membutuhkan akan Engkau Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan dalam penghiburan dalam setiap hidup kami. Terima kasih urapi akan setiap perkataan kami ya Tuhan. Dan pakai setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, saya akan mengajak kepada kita semua untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Mari saya akan ajak kekasih Tuhan membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kekasih di dalam Tuhan, bicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudaraku, itu menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Saya akan ulang, ya. Bicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu, di situ menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa yang harus kita persiapkan? Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 tadi di situ katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, ya, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan untuk menghadapi segala sesuatu yang sudah dekat. Nah, yang pertama, kuasailah dirimu. Kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita kuasai? Rasul Petrus menasihatkan kepada orang-orang yang percaya, ya, agar orang yang percaya kepada Tuhan itu belajar hidup menguasai diri, yaitu hati dan pikiran kita. Karena hati itu tidak bisa dilihat oleh manusia dan hati itu tidak bisa diketahui manusia. Hati dan pikiran kita jalannya tidak bisa diketahui oleh manusia. Oleh sebab itu saudaraku, karena jalan pikiran dan hati kita tidak bisa diketahui oleh manusia, sebab hati dan pikiran itu adalah sumber yang keluar dari dalam, ya, yaitu sumber dari segala sesuatu. Ingat, sumber dari segala sesuatu, baik itu yang baik, yang benar atau yang buruk. Maka seringkali dikatakan, oh si A itu jahat hatinya, oh si B itu baik hatinya. Disitulah hati itu merupakan sumber. Ya, kalau
sumbernya kotor, yang keluar juga kotor. Kalau sumbernya benar, yang keluar dari hati dan mulut kita ada yang benar. Kalau sumbernya atau apa yang keluar dari mulut kita itu, hatinya itu jelek, yang keluar juga jelek. Oleh sebab itu saudaraku, hidup manusia itu terletak dalam hati dan pikiran. Disitulah bisa dikatakan orang A ini baik dan benar, orang B ini jahat hatinya. Contohnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat kita diperhadapkan dalam satu masalah dan pada saat itu tidak bisa menguasai hati, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai pikirannya. Maka apa yang terjadi kekasih Tuhan? Emosi, ketidaksejahteraan dalam hati, tidak ada sukacita, yang ada hanya cemas, kebimbangan. Ketika itu yang terjadi saudaraku dalam hidup, apa yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang tidak terkontrol. Perkataan yang tidak terkontrol bisa berkata-kata yang tidak baik, yang berkata-kata yang menyakitkan hati orang lain dan melukai hati orang lain karena tidak terkuasai hatinya. Tapi sebaliknya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup ini bisa terkuasai hatinya, yang keluar dari hati kita, yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangun. Maka daripada itu kekasih Tuhan, kita belajar pada saat ini ya, dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita diperhadapkan dalam masalah yang besar, masalah yang kecil, kekasih Tuhan kita belajar, hati kita dikuasai oleh Roh Allah, hati kita terkendali, sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang keluar daripada perkataan kita adalah perkataan-perkataan berkat dari Tuhan. Maka supaya hati kita terkendali dan terkuasai, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu. Agar hati kita, agar hidup kita terkuasai. Ya, tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan persoalan dan masalah. Yang pertama, yang paling utama kita jaga hati kita. Hati, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama menjaga hati kita. Kita fokus kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan untuk memperoleh kehendaknya Allah. Jangan mendengarkan hal-hal yang negatif. Jangan mendengarkan perkataan-perkataan gosip atau fitnah. Jangan mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan jangan kita juga memasuk di dalamnya, karena itu akan merusak hati. Tetapi saya katakan, jaga hati ini. Jaga hati ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, siapapun yang menyampaikan firman, biarlah firman itu yang kita dengar, masukkan dalam hati dan kita lakukan. Tidak usah terkecoh dengan perkataan-perkataan yang di luar, tetapi kita fokus hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi tenang. Saya percaya ketika hati kita bisa dikuasai, ya, karena di dalam Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu. Yang dikuasai hati, kalau hati itu bisa terkuasai, hidup kita akan mengalami ketenangan. Amin. Ya, hidup kita akan mengalami ketenangan karena sumbernya di hati.
Dan ketenangan itu datangnya bukan dari manusia. Ketenangan itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Kekasih di dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15b. Saya akan bacakan saudaraku di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ingat kekasih Tuhan, Yesaya pasal yang 30 ayat 15 di situ berkata bahwa dalam tinggal tenang dan percaya disitulah kekuatanmu. Jadi yang menjadi kekuatan kita adalah saudaraku, kita tinggal tenang dan percaya. Raja Daud sebagai seorang raja, tapi dia tetap membutuhkan Tuhan. Suatu ketika dia dalam keadaan ketidaktenangan dalam hati, sehingga dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu diperoleh bukan dari manusia, tetapi ketenangan itu diperoleh dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Dekat manusia, dekat suami, dekat istri, dekat anak, dekat orang tua, dan dekat teman pun belum tentu hati kita tenang. Ya. Tidak ada toko yang menjual ketenangan. Tidak ada orang yang bisa memberikan ketenangan. Tetapi Tuhan yang kita sembah. Diakui oleh Daud sebagai seorang raja, bahwa ketenangan itu datangnya daripada Tuhan. Dan ketenangan itulah sumber kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita mencari Tuhan, dengan cara kita mencari Tuhan, menghadap hadirat Allah, membangun satu hubungan dengan Tuhan, ketenangan dalam jiwa kita itu akan terjadi. Ketenangan dalam hati kita itu akan terjadi. Karena Tuhan itu adalah sumber ketenangan. Sehingga saudaraku yang dalam Tuhan, kita bisa berdoa. Sehingga kita bisa berdoa. Orang kalau hatinya tenang tidak akan bisa berdoa. Walaupun berdoa itu bisa dikatakan sesuatu yang mudah, tapi saya katakan walaupun hanya 3 huruf doa, tapi saya boleh katakan itu tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, tidak gampang. Doa itu adalah saudaraku hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan kepada manusia, ya, kita menjalin hubungan dengan Tuhan membutuhkan satu usaha. Kita harus meletakkan hak kita. Kita harus menanggalkan segala keangkuhan kita. Kita menghadap Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang suci. Saya percaya ketika hati kita tulus, hati kita murni, kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Allah, Tuhan akan wujud nyatakan. Karena apa kekasih Tuhan? Kita mengalami ketenangan dan kita bisa menguasai diri. Oleh sebab itu, mari kekasih Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 ini, kita pelajari dalam hidup kita agar kita bisa menguasai diri dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang 7 tadi, kita akan belajar untuk melakukan. Belajar kepada Tuhan agar kita bisa menguasai hati dan jadi tenang dan bisa berdoa. Sehingga kemenangan dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan.
biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan dasar dalam hidup perjalanan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh kuat dan mampu. Bentengi hidup rumah tangga anak-anak-Mu, dan Engkau akan bekerja di dalam segala usaha, dan pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam daily devotion berikutnya.